Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعاد بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا حملته أمه آمنة ولا ثقلا أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وكريمنا ونورنا ومولانا وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية والله أعلم بمراده. وقال النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله والله تعالى ورسوله أعلم بحقيقته المراد أي بمعنى بحقيقته العبارة.
hadratul mukarramun para alimin ulama, para asatizah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para tuan-tuan guru, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap para tokoh alimin ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda atau juga tokoh adat, terlebih yang sama kita hormati dan Allah muliakan, segenap para orang tua, para sepuh dan bini sepuh, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Fa insyaallah dan demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim, ihtiraman atau hormat kami kepada beliau-beliau. Khususnya yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan, sahibul ma'had, yakni al-mukarram wal muhtaram wal mu'azzam ad-da'i ila Allah, al-mujahid fi sabilillah, yakni guru kita yang mulia Kiai Mubarak. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan usianya fi ta'atillah, Allah berkahi hidup dan kehidupannya, Allah barokahkan ilmunya, diselesaikan segala urusan dan masalahnya, dan tatkala menghadap Allah Azza wa Jalla kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa segenap para guru, para kiai, para ajengan, para murabbi yang tergabung dari Ikatan Dai Muda Indonesia Bogor Raya, serta para guru-guru, para kiai, para ajengan, para murabbi yang tergabung yaitu dalam taklim rumah santri tanpa terkecuali. Semuanya mohon maaf yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Pak, insya Allah demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, takrim, takzim kami kepada beliau-beliau, para santriawan dan santriawati, para pemuda, para pemudi, khususnya kita hormati yang terhormat sahibul wilayah, aparatur pemerintah baik sipil TNI maupun Polri-nya, dari mulai jajaran Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT beserta hansipnya, tanpa terkecuali kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bu, saya tidak akan panjang kalam di sini. Yang penting dalam tausiah ini singkat, padat, melekat, pulang bawa berkat, barokah, bawa berkah. Ada yang bertanya, ma makna barokah? Apa yang dinamakan barokah? Ada satu pendapat, saya punya guru Kiai Haji Syafi'i Azami, itu fakuhnya ulama yang ada di Jakarta. Beliau katakan bahwa yang namanya barokah itu memaknainya adalah ziyadatul khair 'alal khair, kebajikan di atas kebaikan. Ibu punten, hidup dan kehidupan kita ini kita ingin diberkahi. Contoh dari rizki saja, kalau kita sudah diberikan rizki oleh Allah, rizki yang barokah, maka rizki kita yang jauh Allah dekatkan. Itu namanya barokah. Santri keur belajar ilmu nak hararesek digampangkan ku Allah, itu namanya barokah. Rizki kita yang jauh Allah dekatkan, rizki kita yang susah Allah mudahkan, rezeki anu hararesek Allah gampangkan, dan rizki kita yang sedikit Allah yang sedikit Allah apakan, lobakan. Salah, lobakan. Kenapa saya katakan kalau rizki yang sedikit Allah lobakan? Sebab yang namanya loba belum tentu bisa cukup. Berarti kita minta rizki kita yang sedikit Allah cukupkan. Sebab kenapa yang namanya banyak
itu belum berarti mencukupi. Contoh, ibu punya suami gajinya 20 JT. Wow, itu 20 juta kalau dibeliin cendol. Ini kira-kira ini kelelep nih sama cendol. 20 juta. Tapi ternyata rezeki ini tidak diberkahi oleh Allah. Pertengahan bulan tanggal 15 ini gaji sudah habis. Yang akhirnya gali lubang tutup, pinjam uang, bayar hutang, gali. Kan begitu ya? Kata Bang Haji Roma Irama, gali lubang tutup lubang. Karena rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah. Tapi ada rezeki tetangga kita, mohon maaf sebelah, kerjanya cuma kuli macul doang, tapi rezekinya diberkahi oleh Allah. Punya anak 5, sekolah semua. Alhamdulillah, itu biaya buat anak 5 sekolah cukup. Di rumah nggak pernah kekurangan, nggak pernah tidak menemukan makan. Makanya yuk kita minta kepada Allah, dari segi hidup dan kehidupan kita minta diberkahi oleh Allah. Umur yang barokah, rizki yang barokah, ilmu yang barokah, suami barokah, istri barokah, rumah tangga yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, khususnya para guru, para kiai, sebelum saya lanjutkan, tausiah ini perlu digarisbawahi bahwa berdirinya saya di atas ini atau duduknya saya di atas ini bukan berarti saya ini lebih baik daripada ibu dan bapak yang berada di bawah. Berdirinya saya di atas mimbar ini, duduknya saya di atas ini, bukan berarti saya ini lebih soleh, lebih pintar, lebih alim, lebih bisa daripada ibu dan bapak yang berada di bawah. Melainkan tidak lain dan tidak bukan, berdirinya saya di atas mimbar panggung ini sebagai apa? Sebagai bentuk ijabah, memenuhi undangan sahibul ma'had atau sahibul bait Kiai Mubarak dalam acara Haul Manaqib yang disertai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat qudrah dan iradat Allah, kita dapat sama-sama berkumpul, bermusafahah, bermuajahah dalam rangka memperingati satu peristiwa yang besar, yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Memperingati lahirnya seorang manusia yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Memperingati satu peristiwa dilahirkannya yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai zaman era terang benderang seperti sekarang, yang membawa manusia dari zaman dulu, zaman jahiliyah, sampai zaman sekarang, zaman ilmiah, yang membawa manusia dari zaman dulu orang berkendaraan cuma hanya onta, sampai zaman kiwari, zaman now orang berkendaraan Toyota, Honda dan Innova. Yang membawa manusia dari zaman dulu orang hanya makan buah korma, sampai zaman kiwari, zaman now orang makan biskuit Roma, yakni baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf bin Hashim daripada suku Quraisy. Mudah-mudahan kita hadirnya pada malam hari ini sebagai bentuk yaitu terima kasih kita kepada Allah, sebagai aplikasi manifestasi rasa terima kasih kita kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini termasuk kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, man a'zama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, maka layak baginya untuk mendapatkan pertolongan syafaatul uzmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Bu, kita ini memperingati Muludan.
memperingati maulid, memperingati lahirnya Kangjeng Nabi. Apa esensi daripada peringatan maulid yang kita lakukan? Di berbagai penjuru negeri, di berbagai pelosok daerah, perkotaan, di perkantoran, di pegunungan, di perkampungan, umat Islam ketika datang bulan Rabiul Awal memperingati kelahirannya Kangjeng Rasul. Yang pertama esensinya adalah bentuk daripada terima kasih. Sebab kenapa, Bu? Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini, apalagi yang mesti banyak bersyukur dilahirkannya Kangjeng Nabi adalah ini kaum Hawa. Ibu-ibu, Bu, dulu sebelum Rasul lahir, derajat harkat wanita itu tidak ada nilai dan harganya. Bahkan ketika dulu zaman jahiliyah, seorang suami, seorang laki-laki memiliki istri sampai 300 istri. Wow. Boga boga pemajikan lebih ke 300. Saya sempat berpikir kalau kita boga pemajikan 300 itu kapan sempat pakai kolornya ya. Iya, jangan 300 istri, boga pemajikan hiji oge musim hujan ki kadang-kadang malehoy. Ini 300 istri. Bahkan zaman jahiliyah dulu, ketika ada suami meninggalkan istrinya, itu boleh ibunya dikawin sama anak kandungnya. Nauzubillah min. Boga pemajikan salakina maut ditinggalkan, berarti ini kan yang dinamakan harmalah atau janda, itu boleh dikawin sama anaknya. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah, sebelum Rasul dilahirkan. Bahkan dalam riwayat tersebut zaman jahiliyah dulu, kalau ada seorang suami punya istri, boga pemajikan kereuneuh nyaho kereuneuh hamil, tahu hamil, bunting, dikabarkan kepada suaminya istrinya melahirkan. Lalu dia bertanya, apa yang dilahirkan oleh istriku? Anak laki apa perempuan kah? Maka dikabarkan ternyata sang istri melahirkan anak perempuan. Apa yang terjadi tatkala suami mendengar bahwasanya dia mendapatkan kabar istrinya melahirkan seorang anak perempuan, yang terjadi kepada suami, matanya merah, mukanya merah, merasa terhina, merasa rendah, merasa terlecehkan karena istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Lahirlah anak perempuan tersebut, dikubur hidup-hidup. Perempuan dulu gak ada harganya. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW lahir ke muka bumi, Bu? Derajat harkat seorang wanita diangkat kemuliaannya oleh Allah karena asbabnya adanya Rasulullah. Bahkan ingat kaum ibu, ketika Rasulullah SAW akan wafat, apa yang keluar dari mulut Nabi yang mulia? Ada 3 kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia. Yang pertama, ummati, ummati, ummati. Yang kedua, as-salah, as-salah, as-salah. Yang ketiga adalah an-nisa, 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 ittaqun nisa. Itulah yang keluar dari mulut baginda kita Nabi Rasulullah SAW ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir. Apa yang dipanggil oleh Nabi? Umatku, umatku, umatku. Yang kedua as-salah, as-salah, as-salah. Yang ketiga an-nisa, an-nisa, wanita, wanita, jaga wanita. Yang dipanggil ibu-ibu. Derajatnya, kemuliaan, harkat, martabat wanita diangkat. Yuk buktikan, Bu. Di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 73.474 kalimat ada dalam Al-Quran yang namanya surah An-Nisa. Sekarang saya mau tanya, ada nggak dalam Al-Quran itu surah Ar-Rijal? Surah laki-laki, ada apa tidak? Nggak ada. Nih, 5 jari ini disebutnya apa?
jari kelingking atau cingir, ini jari manis, ini jari tengah, jari telunjuk, ini jempol atau disebut ibu jari. Kalau yang namanya ibu laki apa perempuan? Perempuan. Ada yang bilang ini bapak jari. Anu ayah dina kaki dina hadapun orang disebut indung suku, ayah bapak suku. Ayah mau nyebut bapak suku. Kalau yang namanya ibu laki apa perempuan? Dahsyat. Bahkan mohon maaf, derajat wanita kemuliaannya oleh Allah diangkat. Dari segi makanan, ibu coba tingali dina kadaharan, hampir didominasi oleh kaum ibu. Wanita seperti contoh kue buras, bugis, naon eta? Comrok itu masuk ceng. Apa namanya? Bugis, buras. Bahkan dalam tubuh kita nih bu, anu aya dina awak orang itu didominasi oleh wanita. Kalau bahasa China itu ada enci, ada engko, ada cici, ada koko. Nih, iya disebut naon? Celi atau cepil. Aya menyebut papil atau pali celi. Enggak ada. Yo, anu aya dina mata disebut cile. Iya disebut naon bu? Bujur. Aya disebut pajur. Enggak ada. Di mata ayat cile, ayat cile bagian lalaki, bagian bapak-bapak nu aya dina irung, singko naon, korong. Bagian bapak-bapak ke bagian korong. Alhamdulillah. Dahsyat kemuliaan seorang wanita. Bahkan yuk kita buktikan dalam kalender almanak. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Aing ngaran Kartini lalaki apa awewe? Awewe. Ada nggak di dalam kalender almanak diperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartono? Ya Allah. Nih bentar lagi Desember. Setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ahlan wa sahlan wa marhaban bi hadirukum, yaitu Kiai Caberawit dari Leweng Kolot. Ya. Ini tergabung juga dari Ikatan Dai Muda Indonesia Bogor. Masih banyak kiai-kiai. Ayo lanjut. Datang nu kasep dicuekeun. Sok rada cemburu aku mah. Terusin jangan. Hari Ibu. Hei, kata Bang Haji Roma Irama, setiap negara itu punya ibu kota. Jakarta dinamakan ibu kota. Bahkan satu bait lagu syairnya Bang Haji Roma Irama bernyanyi seperti ini. Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta, kota kebanggaan kita. Jakarta, ibu kota Indonesia. Ada nggak? Sekarang pernah nggak dengar lagu ini dirubah bait syairnya oleh Bang Haji Roma Irama dengan apa? Jakarta, bapak kota Indonesia. Ada nggak? Bahkan bu, mohon maaf nih, saking mulanya seorang wanita dulu tahun 80-an bu, ada lagu yang terupdate, yaitu lagu Ratavan Anak Tiri. Saya masih ingat tuh, masih kecil lagu ini. Mau dengar gak lagunya? Mau tahu bu? Mau tahu aja apa tahu banget? Cius, ini apa? Lagunya kayak begini, saya masih ingat. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Bila ayah tak di sampingku, ku dinista dan dicaci bagai anak tak berbakti.
kasihanilah padaku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Ya Allah, ada nggak lagu ini? Pernah denger gak? Pernah denger gak lagu ini? Pernah nggak juga kita dengar lagu ini dirubah bait syairnya menjadi lagu Bapak Tere? Eueuhnya aya oge dengan Watere. Watere aya, Bapak Tere mah mulianya seorang wanita dahsyat, kemuliaannya diangkat oleh Allah. Bahkan ingat diabadikan dalam salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga ada di bawah telapak kaki. Bener gak? Ada nggak nas dan Al-Quran menerangkan surga ada di bawah telapak kaki bapak? Ayo Allah, yang ada di kaki bapak-bapak roromehun sok taneangan surga memual kapangi di suku bapak-bapak mah anu aya di kaki bapak-bapak kutu air alias rorombe. Dahsyat kemuliaan wanita derajatnya diangkat. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Baik wanitanya maka baik ini negara, rusak wanitanya maka rusak ini negara. Jadi jelaslah, baik tidaknya satu negeri, baik tidaknya satu negeri, daerah, kampung, itu tergantung kepada wanita. Jawab dengan jujur Bu, yang ngelahirin presiden siapa? Ibu yang ngelahirin menteri, yang ngelahirin Pak Gubernur, yang ngelahirin wali kota, yang ngelahirin Pak Camat, yang ngelahirin lurah, yang ngelahirin RW, yang ngelahirin kiai, yang ngelahirin ustaz, yang ngelahirin tukang maling, anu loba ngahutang, aku jujur. Wanita sungguh luar biasa. Makanya esensi daripada peringatan Maulid adalah apa? Yang pertama adalah manifestasi atau aplikasi daripada rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, tidak ada kita. Mual ayah iya Ustaz Mubarak, mual ayah pesantren Riyadul Hidayah, nggak ada yang namanya Sitodek, nggak ada yang namanya Bogor, tidak ada Indonesia, tidak ada Amerika, tidak ada Jepang, kalau bukan karena adanya Rasulullah. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala di hadisil kursi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Rasul kata Allah, tidak akan aku ciptakan namanya makhluk-makhluk yang lain. Bu, bu, mual ayah ibu-ibu lamun awak kanjeng luar biasa. Ayo, bentuk daripada manifestasi rasa syukur kita peringatan lahirnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Kenapa diperingati begitu dahsyat peringatan Maulid ini? Yo, Muhammad itu adalah nama yang paling terpuji. Dari kalimat Muhammad Bu ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Yang pertama ada huruf mim. Di situ ada mengartikan sebagian ulama mim daripada kalimat Muhammad adalah maujudatul makhluqati bisababihi, adanya makhluk-makhluk di muka bumi ini dan seluruh makhluk-makhluk yang lain bisababihi, karena adanya Rasulullah. Kalimat mim. Lalu yang kedua dari kalimat Muhammad ada huruf ha. Apa? Hayatul makhluqati bisababihi, hidupnya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu karena
karena adanya bisababihi, sebab adanya Rasulullah. Yang ketiga dari kalimat Muhammad itu ada huruf mim. Berikutnya apa? Mautul makhluqati bisababihi, matinya makhluk Allah bisababihi karena sebab Kangjeng Roh. Yang terakhir dari kalimat Muhammad adalah ada huruf dal. Apa dikatakan huruf dal? Dukhulul makhluqati bil jannati bisababihi, masuk surganya makhluk-makhluk Allah umat Kanjeng Rasul manusia bisababihi bil jannati, ke dalam surga karena sebabnya Rasulullah. Bayangkan bu hebatnya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia kebanyakan. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Mau tahu artinya? Hayang nyaho artinya? Mau tahu aja apa tahu banget? Serius? Cuman mohon maaf, afwan jiddan, saya bisa mengartikan ini pakai bahasa Jepang. Wios pakai bahasa Jepang? Wios ya. Mudah-mudahan ngartos. Muhammad manusia tapi ngan hante sarwa jeung urang